Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Imun, balik lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lateral flow immunoassay atau nama populernya itu rapid test. Nah, mungkin banyak dari kita atau masyarakat sekarang yang sudah meragukan dari rapid test ini. Ada yang mengatakan tidak akurat, ada juga yang mengatakan tidak spesifik, tidak sensitif. Namun, kita sebagai akademisi atau sebagai seorang mahasiswa yang berkecimpung di bidang laboratorium, sebelum menjustifikasi itu kita perlu tahu dulu nih bagian mananya yang tidak akurat, bagian mananya yang tidak spesifik. Bagaimana sih prinsip kerjanya sehingga dikatakan tidak akurat? Nah, untuk itu di sini kita akan membahas semuanya, serta nanti bagaimana cara penentuan atau pemilihan reagen yang atau rapid yang akurat, yang sudah approve, yang sudah terbukti dapat menunjukkan hasil yang spesifik dan juga sensitif. Nah, langsung saja. Nah, sebelum itu kita flashback dulu nih kembali beberapa pemeriksaan yang bisa kita gunakan untuk pendeteksian ataupun penunjang dari si COVID-19 ini. Yang pertama, kita sudah membahas tentang pemeriksaan hematologi ya. Di sini ada pemeriksaan leukosit, limfosit, dan juga lain-lainnya. Ada juga pemeriksaan kimia klinik, ada juga imunologi. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Di imunologi ini nanti bisa mendeteksi antibodi ataupun juga mendeteksi antigennya. Dan juga pemeriksaan molekuler seperti PCR dan juga beberapa pemeriksaan lainnya seperti kultur virus. Nah, namun di sini kita akan lebih fokus ke LFIA-nya atau lateral flow immunoassay atau rapid test itu sendiri. Yang mana LFIA atau rapid test ini bisa mendeteksi antibodi, bisa juga mendeteksi antigen. Namun selain itu bisa juga menggunakan metode ELISA, semiluminance, immunoblotting, dan juga pemeriksaan imun lainnya. Namun karena saat ini marak dengan rapid test, maka kita akan berfokus pada lateral flow immunoassay ini. Langsung saja. Nah, kenapa sih kita harus memahami ini? Alasannya adalah bahwa saat ini kita tahu bahwa outbreak atau kejadian luar biasa atau epidemik saat ini tuh belum benar-benar berakhir gitu dan masih meningkat secara signifikan. Nah, untuk itu diagnosis ini merupakan langkah yang vital atau suatu yang penting dalam membatasi maupun memberikan pengobatan yang tepat kepada pasien. Sekarang itu ada banyak sekali pendekatan yang bisa digunakan untuk mendeteksi virus, mulai dari pendeteksi virus itu sendiri atau pendeteksi antigen, sampai mendeteksi antibodi. Nah, metode-metode yang tersedia pun banyak, luas. Tinggal kita memilih. Sensitivitas dan spesifisitas pun ada banyak. Keuntungan dan kerugiannya pun pasti ada. Nah, di sini lateral flow assay dia hadir sebagai POCT ya, dikatakan POCT karena dia itu mudah digunakan, kemudian juga tahan terhadap lingkungan dan juga dia relatif murah sehingga banyak digunakan di berbagai negara. Nah, lalu apa sebenarnya lateral flow immunoassay itu? Jadi lateral flow immunoassay ini sering juga disebut sebagai immunochromatography assay atau ICA, yang mana merupakan sebuah alat atau device yang simple untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu target analit atau suatu yang ingin kita deteksi di analit ini. Nah, jadi dia tuh hanya kualitatif, ada atau tidak. Ada juga beberapa yang mengatakan semi kuantitatif. Nah, lateral flow assay ini teman-teman pertama kali dikembangkan pada 1956 oleh Singer dan juga Plotz. Dan juga sering disebut sebagai rapid diagnostic test ya atau tes cepat. Di sini keuntungannya adalah karena dia menggunakan sampel yang minimal, jadi tidak perlu menggunakan sampel yang banyak, cukup misalkan darah kapiler itu sudah bisa mendeteksi antigen atau antibodi yang ada di sana. Kemudian konsepnya pun merupakan gabungan dari imunokromatografi atau yaitu gabungan dari kromatografi dan juga reaksi-reaksi imun. Jadi prinsipnya di sini adalah reaksi imun, yaitu adalah antigen dan antibodi bereaksi kemudian menghasilkan warna. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi kita akan bahas satu persatu. Nah, LFI ini juga merupakan alat yang terdiri dari paper ya atau kertas. Nah, ini kertas, tapi kertas yang sudah dicampurkan dengan berbagai biomarker dan juga antibodi, antigen di sini, yang mana jika positif dia akan menunjukkan 2 atau 3 garis
berwarna ya, entah itu merah atau biru tergantung dari label yang dia gunakan. Dan juga kalau negatif biasanya hanya satu warna, yaitu di daerah kontrol. Nah, ini juga biasanya menggunakan pewarna ya. Pewarna ini juga biasanya kalau untuk rapid test sendiri dan yang banyak digunakan tuh menggunakan nanoparticle gold atau colloidal gold ya. Jadi colloidal gold ini teman-teman kalau dia beragregasi atau kalau dia menemukan pasangannya, dia akan berubah warna gitu. Entah biru ataupun merah, tergantung ukurannya sebenarnya. Selain nanopartikel ini sebenarnya label yang digunakan tuh biasanya juga enzim atau fluorescent dye. Ya, jadi tergantung dari kebutuhannya sebenarnya. Nah, untuk pembagiannya LFA ini ada dua. Ada yang lateral flow immunoassay ya, ini yang tentunya yang melibatkan antigen dan antibody. Ada juga yang NALFA atau nucleic acid lateral flow assay. Ini tentunya mendeteksi nucleic acid. Nah, LFIA ini sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang untuk mendeteksi antibody, ada yang untuk mendeteksi antigen ya, seperti protein, hormon, dan lain-lain. Tapi sebenarnya prinsipnya itu sama, ikatan antara antigen dan antibody. Dan di sini antibody pun dapat dikatakan sebagai antigen karena nanti yang menangkapnya itu antibody. Jadi meskipun dia antibody, dia bisa dikatakan sebagai antigen. Nah, lalu aplikasinya apa saja? Sebenarnya banyak sekali aplikasi dari imunokromatografi atau lateral flow assay ini, mulai dari animal health, kemudian agrikultur, kemudian makanan, sampai forensik, pregnancy test, dan lain-lain. Nah, namun yang umum digunakan di laboratorium itu, ya ini, ada pregnancy test, kemudian ada tes anti-streptolisin, VDRL, Salmonella, HIV, HBsAg, CRP, dan yang saat ini yang banyak dilakukan yaitu SARS-CoV-2, IgM, atau IgG. Nah, adapun untuk spesimennya sebenarnya banyak yang digunakan, bisa serum, plasma, whole blood, saliva, keringat, dan juga urin. Tapi yang biasanya dilakukan orang untuk mendapatkan hasil yang sensitif itu biasanya menggunakan serum atau plasma. Tapi tergantung juga, tergantung kebutuhan ataupun petunjuk dari kit reagennya itu. Nah, untuk komponennya kita bisa perhatikan di sini ada beberapa komponen penyusun dari lateral flow itu. Yang pertama ada sampel pad ya. Jadi sampel pad ini adalah tempat di mana pertama kali sampel dimasukkan atau diteteskan. Kemudian ada conjugate pad ya, ini tempat melekatnya antibody conjugate atau antibody berlabel. Kemudian ada membran ya, tempat di mana daerah tes dan juga daerah kontrol berada. Jadi daerah ini juga berisi antibody sebenarnya, antibody penangkap atau antibody pendeteksi. Kemudian ada backing cord ya, ada penyangganya, ada juga absorben pad. Jadi absorben pad ini nanti yang menarik cairan, jadi cairannya itu bisa secara kapilari bergeser dari daerah sampel pad sampai ke absorben pad. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas sampel pad. Jadi teman-teman, sampel pad ini atau bantalan sampel ini biasanya terbuat dari selulosa atau juga serat gelas dan juga woven mesh. Jadi woven mesh itu seperti ini, kayak jaring-jaring perangkap gitulah. Nah, ini biasanya berfungsi untuk mendistribusikan sampel dan juga mengarahkannya ke conjugate pad. Jadi kayak di sampel pad ini dia bisa membuat sampel untuk mengalir ke daerah selanjutnya gitu. Nah, sampel pad ini biasanya diisi dengan ada buffer salt, protein, dan juga surfaktan, dan juga cairan-cairan lain yang mana mengontrol pergerakan cairannya itu. Dan juga membuatnya untuk bagaimana sesuai agar bisa mengalir ke daerah selanjutnya. Jadi kayak ini sebagai tahap penyeleksiannya gitu loh. Di mana cellulose fiber ini biasanya dimodifikasi. Jadi tujuan modifikasinya itu untuk mengurangi ikatan yang tidak spesifik tentunya. Jadi kayak sudah diseleksi gitu di sini. Untuk zat-zat yang pengganggu itu akan dimusnahkan dulu seperti hemoglobin. Nah, hemoglobin itu bisa mengganggu hasil pemeriksaan sehingga dia akan terperangkap dulu di sini. Kemudian juga bisa meningkatkan viskositas sampel, mempengaruhi pH, dan juga remove red blood cell ya, menangkap sel darah merah. Nah, selanjutnya conjugate pad ya. Conjugate pad itu yang daerah abu-abu ini. Jadi conjugate pad ini ya adalah tempat di mana
antibody detektor ya, atau partikel detektor itu berada. Biasanya itu antibody-antibody yang berlabel, bisa berlabel colloidal gold, bisa berlabel enzim atau fluorescent, tergantung dari kitnya. Tapi biasanya yang digunakan itu yang lebih stabil, sepemahaman saya itu adalah yang menggunakan colloidal gold. Kemudian ini juga terbuat dari selulosa, glass fiber, polyester. Ya, fungsinya itu untuk menangkap partikel-partikel pendeteksi ya. Jadi kayak partikel-partikel pendeteksi ini itu dia tertanam di sini untuk menjaga, membuatnya stabil. Karena di sini juga ada beberapa pengawet ya, seperti karbohidrat ya, sukrosa, yang mana membuat dia itu stabil di sini. Tapi tidak melekat sekali gitu. Jadi ketika ada cairan masuk, partikel-partikel ini pun akan segera mengalir gitu. Jadi kayak yang membuat dia stabil aja di sini. Ya, lanjut. Selanjutnya ada membran ya. Membran itu yang putih ini, di mana di sana ada test line dan juga control line. Nah, di sini adalah tempat di mana capture antibody itu ditanamkan. Sebenarnya antibody yang di test line ini tuh sama dengan di sini. Hanya saja di sini tuh sudah dilabel, sehingga ketika dia beragregat di sini, dia akan menghasilkan warna. Karena si antibody berlabel ini tidak akan menghasilkan warna jika dia tidak beragregat atau tidak berikatan gitu. Nah, di sini beda. Control line ini biasanya berisi mouse antibody. Jadi dia bisa mendeteksi antibody apapun yang ada di sini. Jadi inilah anti IgG antibody gitu. Anti terhadap antibody ini. Jadi harus positif. Itulah kenapa dia disebut kontrol, karena harus positif, karena dia bisa mengikat IgG apapun. Jadi IgG ini harus berikatan di sini. Gitu. Nah, selanjutnya ada absorben pad. Ya, absorben pad ini berfungsi untuk itu tadi, menarik cairan, karena dia terbuat dari selulose juga kalau nggak salah. Nah, di sini, ya selulose filter ya. Jadi, karena selulose itu kayak gel gitu ya, kayak ya karbohidrat kan bisa menyerap air kayak beras gitu kan. Jadi karena dia terbuat dari karbohidrat, dia mampu menyerap cairan secara stabil ya. Jadi dari sini dia serap sampai ke ujung. Kalau ada antigennya atau antibody, dia akan nyangkut di sini. Jadi menghasilkan warna. Kalau tidak ada ya sudah mengalir saja sampai ke sini. Tuh. Dan yang terakhir ada backing card ya, atau penahannya yang membuat dia kokoh gitu, tidak mudah rusak gitu. Sebagai backingnya gitu. Nah, selanjutnya kita lihat prinsipnya. Bagaimana prinsip dari rapid test ini? Sebenarnya ada dua prinsip yang dikembangkan. Ada yang sandwich, ada juga yang kompetitif. Kalau yang sandwich ya, mungkin ini kalau yang sering mempelajari ini ya, yang di orang-orang lab, saya yakin sudah paham tentang prinsip ini. Jadi kalau sandwich sendiri itu namanya sandwich, berarti lapis ya, metode berlapis, yang mana di sini nanti terjadi ikatan antara antigen dan antibody, dan juga konjugat dari antigen antibody ini akan berikatan dengan antibody yang ada di sini. Jadi bagaimana? Jadi kita mulai satu-satu. Misalkan ini ada analit. Analit ini adalah kita ingin mendeteksi misalkan IgM SARS-CoV-2. Jadi mendeteksi antibody terhadap virus SARS-CoV ini. Nah, jika memang ada antibody ini, tentunya dia akan berikatan secara spesifik dengan antinya di sini. Disebut juga anti SARS-CoV-2 IgM antibody, atau antibody yang bisa berikatan dengan IgM di sini. Nah, antibody ini itu sudah dilapisi dengan gold nanoparticle. Jadi, ketika dia bergeser atau secara kapilaritas dia terserap dan bertemu dengan antibody spesifiknya lagi yang berada pada daerah tes, dia akan nyangkut dong di sana seperti ini. Jadi sebenarnya antibody ini ya, antibody yang berlabel itu sama dengan antibody yang ada di tes ini. Jadi harus sama, karena kalau tidak sama tentu tidak akan spesifik ikatannya. Jadi kalau sudah berikatan antigen, dia akan berikatan lagi dengan antibodinya. Nah, agregat ini atau reaksi inilah yang membuatnya menjadi berwarna, karena gold nanoparticle itu hanya akan berwarna kalau terjadi agregat, dan warnanya pun tergantung ukurannya.
Nah, di sini di kontrol lain ini seperti yang sudah saya katakan tadi itu harus positif karena dia adalah anti most IgG antibody. Jadi antibody yang di sini tuh biasanya langsung berikatan gitu karena dia hanya berikatan dengan Fc reseptornya. Jadi harus positif. Meskipun FAB-nya itu tidak sama, tapi karena dia anti terhadap Fc-nya, dia pasti akan positif. Seperti itu. Dan juga kompetitif method ya. Jadi sebenarnya prinsipnya itu sama, ikatan antigen dan antibody, ada antibody berlabel dan juga antibody pendeteksi. Hanya saja di sini di daerah tesnya atau di daerah antibody pendeteksinya ini tuh sudah diikat dengan antigen sebelumnya. Jadi kalau SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 IgM-nya tuh sudah diikatkan memang. Jadi kalau memang dia ada di sini, dia tidak akan berikatan lagi. Sehingga hasilnya pun berkebalikan dengan yang sandwich. Jadi kalau dia positif, dia tidak muncul warna. Ya karena itu sudah ada sebelumnya. Jadi dia berkompetisi untuk berikatan gitu. Dan di kontrol lain tetap positif karena dia adalah anti IgG mouse antibody. Anti terhadap antibody label sini. Oke, kemudian gold nanopartikel. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, gold nanopartikel ini dia akan memunculkan sinyal warna ketika dia membentuk agregat colloid gold nanopartikel. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini yang antibody berlabel ini ya, yang merah-merah ini adalah yang goldnya. Ketika ditambahkan sampel dan juga sampelnya berikatan dengan antibody pendeteksi di sini, maka akan memunculkan warna fluoresen gitu. Kalau memang labelnya fluoresen. Nah, selanjutnya apa sih keuntungan yang bisa kita peroleh ketika kita menggunakan rapid test ini dan juga apa sih kerugiannya? Yang pertama, keuntungannya tentunya dia bisa diaplikasikan sebagai POCT ya, yang mudah bisa dibawa kemana saja, digunakan oleh siapa saja, cepat dan juga mudah. Kemudian pengaplikasiannya pun banyak ya, bisa mendeteksi antibody, antigen, bisa juga antibody bermacam-macam, antigen bermacam-macam, banyak sekali. Dan juga relatif pengembangannya itu relatif singkat dan juga murah ya, tidak mahal untuk membuatnya. Kemudian sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. Nah, di sini dikatakan sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. Lalu mengapa yang beredar di masyarakat tuh dikatakan tidak spesifik gitu, bisa mendeteksi apa saja gitu. Apa sebenarnya yang terjadi ya? Nanti kita bahas kenapa ini bisa terjadi. Nah, selanjutnya itu volume yang dibutuhkan pun akan sedikit ya, bisa menggunakan kapiler maksudnya. Kemudian penyimpanannya pun relatif lama dan tidak membutuhkan refrigerator atau lemari pembeku ya. Kemudian penggunaannya simple dan juga friendly. Dan juga one step aside, maksudnya adalah satu kali penggunaan gitu, tidak ada pencucian, tidak ada macam-macam seperti ELISA gitu. Dan juga relatif singkat hasilnya untuk keluar. Kemudian skalanya juga mudah ya, hanya muncul warna itu bisa kita interpretasikan, kemudian berpotensi untuk dikomersilkan juga. Jadi banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang sudah menjualnya ya, meskipun tidak bisa dipungkiri banyak sekali oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab, yang membuat reagen abal-abal itu tadi, yang sehingga banyak sekali hasil-hasil yang memang tidak akurat karena yang membuatnya pun hanya mengejar keuntungan gitu karena banyak yang butuh dan banyak yang membutuhkan ya. Jadi dia mencari keuntungan di sini. Dan juga ini juga keuntungan lainnya itu dia multiplexing ya. Jadi satu strip itu bisa mendeteksi misalkan 5 marker. Kemudian dapat diintegrasikan dengan reader system. Jadi kalau misalkan kita ragu apakah hasilnya positif negatif, kita bisa menggunakan reader system. Dan juga kerugiannya itu, nah ini tergantung volume dia. Jadi kalau volume kita kurang atau berlebih, itu bisa membatasi sensitivitasnya. Sensitivitasnya bisa berkurang. Dan juga reproducibility-nya itu dapat menjadi masalah, kemudian hanya kualitatif atau semi kuantitatif, bukan kuanti ya seperti PCR. Kemudian situasinya pun tidak jelas. Nah, selanjutnya bagaimana performanya, bagaimana tingkat kepercayaan dari si rapid test ini? Nah, untuk antibody sendiri, ada beberapa perusahaan yang sudah mengembangkan reagennya. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang saya dapat, yang sudah approve FDA, yang sudah terbukti memang reagennya itu teruji gitu. Nah, untuk melihatnya, teman-teman bisa
buka link di sini ataupun di sini. Nah, kalau yang ini tuh FDA sendiri. Jadi reagen yang FDA komersilkan tuh dia punya sensitivitas dan spesifitas pun sudah tinggi. Nah, di sini untuk IgM sendiri sensitivitasnya itu 100%. Mereka mengklaim 100%. Artinya, dari 30 sampel yang positif, alatnya ini mampu mendeteksi 30 sampel. Jadi, sensitivitasnya 100%. Kalau spesifisitasnya sendiri itu hanya 98,8%. Jadi dari 80 sampel yang negatif, dia hanya mendeteksi 79 sampel yang negatif. Artinya ada satu sampel yang dia terdeteksi positif. Dan juga IgG-nya 90, dan juga spesifisitas IgG-nya 100%. Namun mereka mengklaim bahwa tidak ada cross reaktif yang terjadi di sana, ataupun 0% gitu. Jadi mungkin bisa menjadi referensi untuk menggunakan reagen dari FDA. Dan juga ada beberapa perusahaan lain yang mengklaim bahwa reagen mereka itu bagus. Ada di sini Biohit Healthcare, ada juga Zhanghou Biotest, Helgen, dan juga Autobio. Ya, lanjut. Nah, untuk performa antigen sendiri ini sebenarnya masih belum banyak ya yang saya temukan jurnalnya yang membahas tentang rapid test antigen. Kalau teman-teman punya referensi lain, mungkin bisa beritahu saya di komen. Dan ini juga belum jelas sebenarnya targetnya itu apa, antigennya itu apa, apakah spike, apakah kapsidnya, belum dideteksi secara pasti. Untuk WHO sendiri sebenarnya belum menyarankan rapid test antigen, tapi untuk FDA kalau saya tidak salah ingat, saya baca dia sudah menyarankan untuk menggunakan rapid antigen test. Tapi bagaimanapun juga ini harus disandingkan dengan PCR. Nah, kita masuk ke pitfalls atau awareness-nya. Banyak pertanyaan yang diajukan, kenapa sih hasilnya itu bisa berbeda? Misalkan teman-teman saya nih banyak yang curhat di grup, ada yang tahu tidak kenapa pasien ini sebelum datang ke rumah sakit ini hasilnya sekian, kemudian datang lagi hasilnya berbeda lagi. Pokoknya antar instansi itu hasilnya bisa berbeda. Nah, itu bisa disebabkan oleh dua faktor besar ini. Bisa karena false positif antara salah satu rumah sakit, bisa juga false negatif antara salah satu rumah sakit tersebut. Namun kita harus perhatikan, kenapa itu bisa terjadi? Kalau untuk false positif sendiri, itu bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal bisa disebabkan karena adanya rheumatoid factor. Jadi teman-teman, rheumatoid factor ini merupakan autoantibody sebenarnya, yaitu antibody yang dibentuk untuk menyerang sel-sel tubuh kita, khususnya sel-sel sendi. Nah, untuk pasien-pasien yang mengalami rheumatoid arthritis, misalkan yang sendinya mengalami sakit-sakit, itu biasanya rheumatoid faktornya tinggi. Dan rheumatoid faktor yang tinggi ini ternyata bisa cross reaksi dengan IgG yang menjadi marker nanti di alatnya itu. Jadi bisa menyebabkan false positif. Nanti kita lihat gambarnya. Sama dengan heterophilic antibody, anti-MOS antibody, ini semua bisa menyebabkan cross reaksi. Nah, namun di sini dari webinarnya PDS Patrugil dan Mindray ini, di sana dijelaskan bahwa lysosome dan juga complement system juga bisa cross reaksi. Hanya saja setelah saya cari, masih kurang jurnalnya, ada tapi yang 1970-an, 60-an. Kalau teman-teman punya jurnal tentang lysosome dan komplement ini, bisa komen di bawah. Nah, selanjutnya ini ada beberapa patogen-patogen yang memang mempunyai struktur yang mirip dengan SARS-CoV-2 ini juga bisa menyebabkan positif palsu. Nah, selanjutnya ada oleh faktor eksternal, ya bisa disebabkan karena hemolisis, dikatakan juga hemoglobin bisa bereaksi dengan HRP-nya, enzim HRP, tapi di sini sepertinya mungkin untuk metode ELISA ya. Saya tidak begitu paham karena saya cari untuk lateral flow sendiri jarang yang menggunakan enzim HRP gitu. Tapi kalau teman-teman punya referensi lain bisa di komen juga. Kemudian penyimpanan spesimen yang terlalu lama juga itu bisa menyebabkan IgG menjadi polimerisasi sehingga dia bisa cross reaksi juga. Nah, untuk false negatif atau negatif palsu ini bisa disebabkan oleh 3 faktor utama. Ada bisa karena faktor klinis, kemudian faktor laboratorium, dan juga faktor virusnya itu sendiri.
Nah, untuk faktor klinis itu biasanya infeksinya tuh masih pada tahap awal sehingga antibodinya yang terbentuk itu belum ada, jadi belum bisa terdeteksi. Seperti yang kita ketahui bahwa antibodi terutama IgM itu baru akan terdeteksi menurut penelitian itu pada hari ke-7. Jadi 5, 6, 7 itu baru terbentuk dan baru terdeteksi. Sehingga kalau dia infeksi pada hari pertama, kedua, ketiga itu belum bisa dideteksi. Sehingga hasilnya pun akan negatif palsu. Artinya, dia sebenarnya positif, tapi hasil menunjukkan negatif gitu. Kemudian selanjutnya pasien dengan imunokompromis, itu pasien-pasien yang gagal membentuk antibodi sehingga dia sebenarnya terinfeksi hanya saja karena dia gagal membentuk antibodi sehingga antibodinya tidak terdeteksi. Selanjutnya faktor laboratorium ya ini. Ini sebenarnya mungkin kesalahan yang terjadi banyak dipengaruhi oleh kualitas reagen. Misalkan capture antibodinya yang konsentrasinya kurang, jadi antibodi yang ada di conjugate pad dan juga di tes lain itu yang ditanamkan kurang, sehingga ya tidak bisa mendeteksi gitu, tidak bisa memunculkan warna. Nah, ini tergantung lagi perusahaannya, harus diperhatikan. Kemudian extra capture antibody juga, jadi banyak sekali antibody free, antibody capture yang free yang mana bisa membuat hasilnya itu negatif palsu. Jadi dia yang mengikat antigen kita gitu. Jadi tidak ada lagi antigen yang bisa berikatan dengan antibodi spesifik di sana. Karena banyak antibodi bebas yang bisa berikatan. Jadi hasilnya akan negatif palsu. Kemudian jumlah gold nanopartikelnya ini juga diperhatikan, size dan juga diameternya. Kalau berkurang, maka tentu akan mempengaruhi hasil. Dan juga kalau diameternya tidak sesuai, itu juga akan mempengaruhi hasil. Diameter yang dianjurkan itu sekitar 20-40 mikrometer kalau saya tidak salah. Dan juga kondisi laboratorium juga perlu diperhatikan tentang suhu dan juga kelembapan dan juga proses sampelnya. Dan yang terakhir untuk false negatifnya itu bisa disebabkan oleh virusnya yang sudah bermutasi sehingga tentu tidak bisa terdeteksi oleh reagen antibodi yang spesifik di alat itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang false positif karena rheumatoid factor ini. Jadi, teman-teman, rheumatoid factor ini itu bisa berikatan atau bereaksi dengan capture maupun antibody detektor ya. Bisa kita lihat di sini, ini adalah antibody capture atau antibody pendeteksinya. Kalau rheumatoid factor sudah berikatan, tentunya dia akan berikatan juga dengan antibody yang berlabelnya ini, sehingga antibodi berlabel pun akan menghasilkan warna atau fluoresen. Jadi, bisa menyebabkan positif palsu. Jadi, rheumatoid factor ini biasanya itu IgM ya. Jadi, dia berikatan di daerah domain CH2 maupun CH3 atau di daerah Fc fragmentnya. Nah, selanjutnya heterofilik antibody. Jadi ini seperti IgM tadi, seperti IgM rheumatoid factor, dia juga bisa berikatan silang atau cross reaksi dengan reagennya karena memang ini merupakan hasil dari yang terbentuk akibat adanya konsumsi atau treatment dari monoklonal antibody yang berasal dari hewan misalkan. Misalkan nih kita sedang mengkonsumsi monoklonal antibody dari tikus misalkan atau dari rabbit misalkan. Nah, itu tubuh kita bisa meresponnya dengan menghasilkan heterofilik antibody. Sehingga heterofilik antibody ini pun nanti bisa berikatan dengan yang ada pada device itu, yang ada pada alatnya, sehingga menghasilkan positif palsu. Dan juga anti-mouse antibody juga seperti ini. Nah, untuk formatnya sendiri teman-teman ada banyak macam ya, ada yang midstream, ada yang kaset, ada yang strip. Nah, ini biasanya untuk tes kehamilan ya, yang seperti ini. Nah, ini yang biasa untuk biological test, dan ini untuk tes drugnya, seperti tes narkoba, ada kokain, amfetamin, opium, dan lain-lain. Nah, ini untuk guideline-nya bisa dibaca sendiri untuk antibody dan juga ini untuk anti. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Jadi lateral flow assay atau rapid test saat ini itu banyak sekali digunakan baik di berbagai negara maupun di berbagai instansi-instansi karena dia mempunyai banyak sekali keuntungan seperti mudah digunakan, menggunakan sampel yang sedikit, penyimpanannya pun mudah dan juga relatif murah.
Sensitivitas dan spesifisitasnya pun relatif tinggi, tapi perlu diperhatikan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti positif palsu dan juga negatif palsu. Nah, positif palsu ini dapat disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal itu merupakan faktor yang ada pada diri pasien itu, misalkan adanya substansi-substansi yang dapat menyebabkan cross reaksi gitu ya, seperti ada rheumatoid factor, kemudian anti-Mohs antibody dan juga heterophilic antibody dan lain-lain. Intinya faktor-faktor yang dalam tubuhnya yang bisa bereaksi dengan si alat tes itu. Dan juga faktor eksternal seperti sampel yang lisis dan juga penyimpanan yang terlalu lama. Dan juga untuk negatif palsunya dapat disebabkan oleh faktor-faktor klinis ya, seperti tadi itu. Mungkin saja antibodinya belum terbentuk karena masih fase awal atau memang antibodinya tidak bisa terbentuk untuk pasien-pasien yang imunokompromis misalkan. Dan juga faktor lab. Nah, faktor lab ini bisa diikaitkan juga dengan faktor reagennya, faktor developernya, faktor yang menjual reagen itu. Apakah reagennya itu sudah sesuai ukurannya, ataupun volumenya apakah cukup, tersediaan marker yang adekuat, itu juga perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, yang menyebabkan negatif palsu yaitu adalah mutasi dari virus itu sendiri. Nah, dari kesimpulan ini teman-teman kita dapat menarik lagi kesimpulan bahwasannya merujuk pada pertanyaan besar tadi, kenapa sih banyak yang tidak percaya pada rapid test ini? Apakah memang benar dia setidak spesifik itukah, setidak efektif itukah? Sebenarnya dari sini saya pribadi nih dapat berkesimpulan bahwa seburuk-buruk reagen yang dijual, seburuk-buruk orang mengembangkan reagen ini, seburuk-buruk cara kita memeriksa, itu kecil sekali kemungkinannya untuk positif palsu gitu. Yang ada malah negatif palsu. Misalkan yang tadi, apakah karena reagennya yang kurang antibody detektornya, kurang antibody capture-nya, atau malah tidak menggunakan colloidal gold yang sesuai ukurannya. Pokoknya banyak faktor yang dari pabrikan itu malah justru mengarah ke negatif palsu. Artinya si orang ini sebenarnya positif tapi terdeteksi negatif. Tapi yang beredar sekarang kan justru katanya negatif tapi karena rapid jadi positif gitu. Untuk masalah ini saya pribadi melihat dari faktor-faktor tadi dan juga webinar yang sudah saya ikuti itu tidak merujuk ke sana gitu. Tapi kalau teman-teman punya argumen lain mungkin kita bisa diskusi di kolom komennya. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.